Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu serunya berorganisasi bersama dengan Ami nih, pemuda aktif berprestasi. Ami, kedepannya banyak gak sih proker-proker yang memang sebenarnya belum terjalan nih dari organisasi yang sudah Ami jalankan sekarang ya? Ada gak sih? Kalau proker, alhamdulillah udah terlaksana. Cuma tadi tuh karena kayaknya kurang puasnya tuh karena Ami banyaknya di COVID tuh kan kemarin. Takutnya tuh kurang sampai ke teman-teman gitu. Nah, jadi sekarang tuh harapan Ami tuh maunya kayak misalnya di forum anak kan, itu kan perannya sebagai 2P tuh, pelopor dan pelapor. Ya, harapannya tuh maunya Ami kan sekarang udah selesai jadi anak, maunya jadi fasilitator kak. Fasilitator mewadahi tuh anak-anaknya, mengarahkan adik-adiknya mau kemana. Dan itu harapannya tuh mau kayak mempelopori, mengasihkan impact yang besar kepada teman-teman. Bisa media sosial kan sekarang kami manfaatkan. Jadi kayak share-share media bermanfaat, kayak kasus-kasus anak tuh kita harus melek gitu. Nah, harus melek, harus apa nih biar anak-anak tuh nggak selalu direndahin gitu. Nah, nggak kena kasus-kasus permasalahan anak lagi. Istilahnya meminimalisir lah hal tersebut. Terus juga sebagai pelapor, kami lebih mau berani untuk menyuarakan hal itu, membantu adik-adiknya, karena sekarang yang bertugas kan bakal adik-adiknya. Terus juga beberapa program kerja yang mungkin mau dilaksanakan banget tuh, mau kasih satu space kayak ngumpulin anak-anak, bisa jadi anak-anak yang ada di jalanan. Itu pekerja anak tuh mau Ami kumpulin buat sharing gitu loh, mau ngasih kayak motivasi gitu sih. Harapan Ami tuh mau bikin kayak gitu. Oke, ini kan tadi 2P ya? Iya. Pelopor dan juga pelapor. Mungkin kalau dari pelopornya sendiri itu sistematisnya gimana sih? Anak-anak ngelapor atau dari Aminya memang yang mengajak yang anak-anaknya gitu, sosialisasi atau gimana? Kalau pelopor itu kami tuh yang sharing gitu. Nah, jadi sharing kayak dulu sering bikin capacity building untuk anak-anak. Jadi ngumpulin anak-anak, kayak kami tuh kasih misalnya cara mencegah stunting gitu. Nah, ya kami kasih tuh informasinya. Terus juga cara menjaga kesehatan mental pernah kami bahas itu waktu itu di media sosial lewat live IG. Terus juga kayak kasih ini nih buat personal branding adik-adiknya atau buat improve skill adik-adiknya tuh pernah kami kasih, kayak dulu tuh public speaking yang diajarin dari forum anak. Terus juga kalau misalnya sebagai pelapor, kami itu kan kayak perantara gitu yang dari anak ke pemerintah tuh kami yang nyampein gitu. Jadi makanya tadi tuh kami bilang kan pernah ngadain penampungan suara anak untuk dari anak-anak ABK, ABH. Terus juga kami mereka tuh yang punya kasus, kayak dulu tuh teman Ami juga ada tuh yang dia menikah di usia anak. Nah itu dini ya kenapa nih dia tuh kok mau jadi kan ditelusuri dari dinasnya. Oh ternyata kemampuan finansial orang tuanya nggak mampu, jadi mengharuskan anaknya untuk nikah gitu. Tapi juga itu juga tak lepas dari tradisi biasanya di setiap daerah. Iya banyak. Makanya tuh peran pelopor itu tuh buat mengubah pola pikir tuh. Jadi gimana anak tuh bisa bersuara menyatakan untuk tidak mau dinikahkan di usia anak gitu. Iya. Tapi itu hanya cakupan Bengkulu saja atau di kabupaten juga nih sebenarnya prokernya? Ya kebetulan Ami di provinsi, itu harapannya tuh bakal diteruskan sama forum anak di kabupaten kota. Cuma kalau misalnya di provinsi kan itu memang fokusnya kadang di domisili kami di kota banyaknya kena impact. Karena sebenarnya kasus stunting dan juga kasus ini kan banyaknya kan di kabupaten. Di kabupaten. Sebenarnya juga mereka tuh perlu nih pelopornya nih untuk menjembatani karena hal-hal yang seperti itu. Nah kalau misalnya di parlemen ini tadi apa aja nih program kedepannya nanti? Program kedepannya itu pengen ngasih pemahaman politik lah buat anak-anak, apalagi sekarang tahun depan ya kak, kita bakal pesta demokrasi. Banyak pemilih pemula nih. Betul, pemilih pemula banyak banget. Jangan mudah tergiur sama hal-hal yang kayak money politik. Kan sayang loh, kita butuh pemimpin yang mau mimpin negeri ini. Kalau misalnya cuma hanya dengan money politik kalian milih mereka, terus apa dampaknya buat negeri gitu. Nah, coba sekarang mau belajar buat mempengaruhi teman-teman gimana caranya mengubah pola pikir kita. Kalau kita milih suatu pemimpin itu bukan karena uangnya, tapi karena visinya kenapa gitu. Nah
gitu. Tapi sebenarnya perlu juga nggak sih? Kalau kata orang ya, kalau kata orang ambil amplopnya pilih yang lain gitu kan. Bener gak kayak gitu? Enggak sih, Enggak karena ya? ya duit yang kalian ambil tadi tuh ya buat apa gitu nah. Black campaign ya. Kalau misalnya kayak gitu kan sama aja kita kayak mendukung mereka gitu. Tapi emang melihat kondisi sekarang sebenarnya anak muda mudah nggak sih dipengaruhi? Apalagi kan ini tahun-tahunnya Iya. politik ya kan. Mudah anak muda dipengaruhi, tapi makanya itu tadi anak mudanya harus punya pendirian nih, harus punya prinsip biar tidak tertarik untuk hal-hal yang kayak gitu, kayak black campaign tadi atau mau politik perlu diubah dari anak mudanya. Anak mudanya yang perlu kita gencarkan buat mengubah pola pikir itu. Kadang-kadang nih anak muda ini dianggap sepele nih, Betul. suara dan juga pendapatnya. Benar. Gitu kan. Kalau dalam berorganisasi sendiri, Ami merasakan itu nggak sih? Apalagi kan ini kan sebagai jembatannya kan ya. Ami merasakan hal tersebut sih Kak, karena Ami tuh kayak dinilai kamu kan tuh usia anak ya, masih anak-anak bisa ngomong apa sih gitu nah. Ternyata pas Ami memberanikan diri untuk bicara, saat itu Ami RPJMD Musrembang Provinsi, Ami berbicara tuh mereka tuh kayak show, hah? Kamu SMA gitu. Iya pas SMA gitu nah. Jadi dari situ kan mereka, oh sekarang ternyata anak-anak sekarang tuh udah pintar loh, nggak mudah dia tuh buat dinilai bodoh, gitu kan, nggak mudah lagi karena mereka udah punya pemikiran itu tadi, mindset sendiri ya kan. Baik, pola pikir itu kan juga terbentuk karena pengalaman. Betul. Ya kan? Nah, Ami sendiri nih mungkin ada pesan-pesannya untuk terutama bagi para pemuda ya, agar aktif berorganisasi nih. Sebenarnya banyak banget di ternyata manfaatnya berorganisasi. Ya. Buat teman-teman, jangan ragu untuk berorganisasi karena kalian itu bisa berprestasi di mana saja sesuai dengan minat bakat. Terus Indonesia ini perlu anak muda untuk membangun, tetap terus semangat membangun Indonesia. Kalau kata orang kan anak muda itu bibitnya penerus bangsa. Betul. Ya kan? Bener nggak kata Ami? Bener banget. Karena kita tuh kan bakal Indonesia emas kan. Kira-kira umur anak-anak sekarang tuh yang anak-anak tahun sekarang nih yang bakal memimpin Indonesia lainnya. Kalau misalnya kita udah punya pengalaman, kita punya soft skill, kita punya visi dan misi yang bagus, ya berpeluang besar untuk Indonesia jadi memang generasinya emas semua gitu. Nah, untuk membangun Indonesia ini menjadi negara yang maju gitu. Bener. Harapannya. Berarti sebenarnya wadah untuk anak muda sekarang tuh udah mulai banyak ya. Udah kan? banyak banget. Tinggal asalkan kita mau mencari dan memanfaatkan itu dengan baik. Baik, terakhir nih Ami, kedepannya apa nih target Ami dan juga harapan untuk diri Ami sendiri? Kalau dari Ami sendiri harapannya organisasi ini akan terus berlanjut dan harapannya tuh pengen banget buat join organisasi internasional gitu Kak. Bisa join internasional, terus bisa ngasih impact nggak hanya ke Indonesia tapi terutamanya membanggain Bengkulu. Karena kadang tuh di nasional tuh kayak ngomong Bengkulu di mana sih gitu nah. Masih ada yang nggak tahu loh, ya. Kadang tuh. Tapi itulah Ami tuh tujuannya ke nasional atau ke luar-luar itu tujuannya tuh untuk memperkenalkan Bengkulu tuh. Bahkan kita kan punya Ibu Fatmawati yang dikenal orang tapi nggak tahu tuh asalnya dari mana. Bener. Betul, itu tadi. Pertama mau ke internasional, terus juga mau bikin satu komunitas buat anak-anak buat ngembangin diri itu yang paling mau sekarang dikejar gitu. Baik, terima kasih banyak nih Ami ya sudah bersama kami di Opini. Semoga dengan hadirnya Ami di sini bisa menginspirasi bagi teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali nih manfaat dan juga aktifnya berorganisasi gitu ya. Membangun literasi juga ya. Betul. Literasi juga, terus juga mungkin banyak kenal-kenalan juga ya kan. Baik Ami, salam sehat selalu. Nanti semoga bisa bergabung ya di organisasi internasional seperti yang kami harapkan ya. Baik pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama kita maju. Sampai jumpa.